Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana hasil hitung cepat sementara di sejumlah daerah termasuk Jakarta, kita sudah terhubung dengan Profesor Ibnu Hamad, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Prof. Ibnu. Selamat malam, Mas Bre. Baik, Prof. Ibnu, ini kan memang hasil yang sementara kita dapat ini masih quick count, tapi kita sudah bisa melihat beberapa daerah sepertinya Kim Plus ini kok mendominasi ya. Anda melihatnya seperti apa nih, Prof? Yang saya lihat tetap bahwa calon-calon yang memiliki akar di daerahnya itu yang unggul ya, walaupun masih hitung cepat ya. Mulai dari Jawa Timur misalnya, memang itu semuanya punya basis di Jawa Timur, tapi tentu Ibu Hovifah lebih kuat karena petahana sebagai gubernur ya. Kemudian ke Jawa Tengah juga saya kira akar calon yang lebih kuat itu yang menang juga ya. Sementara yang dikatakan di drop dari Jakarta jadi belum unggul, paling tidak secara quick count ya. Kemudian Jawa Barat, demikian juga Jawa Barat yang memiliki akar budaya Jawa Barat yang kuat juga yang unggul. Nah, yang menarik Jakarta, Jakarta ini dia nih, saya ya. kira kurang mengakar sebetulnya, Pak. Kalau saya sebut namanya mantan Gubernur Jawa Barat di Jakarta. Baik. Ya. Jadi ya masih, walaupun ini masih hitung cepat ya, Mas Bre ya. Ya. Belum itu real count, tapi saya kira jadi begitulah catatan. Ke Banten misalnya, juga sama. Yang memiliki akar kuat di Banten, dalam hal ini yang sementara ini unggul juga memiliki akar yang lebih kuat. Walaupun ibu calon itu juga sebetulnya berkampanye sudah lama ya, tetapi secara akar mungkin lebih menyeluruh pasangan yang lain gitu, maksud saya begitu. Baik, tapi demikian pula di Medan juga demikian. Walaupun sama-sama akar di Medan, yang lebih populer di Medan tentu itulah yang menang di Medan gitu. Secara quick count. Itu catatan pertama saya. Silakan Mas Bre. Baik, Prof. Ibnu, kayaknya kita nggak apa-apa ya, kita akan sebut namanya ya, karena memang gitu. ya sama-sama kita tahu lah siapa yang kita omongkan gitu. Nah, Prof, kalau kita lihat Jakarta, memang ini kita melihat RK Suswono kalah dibandingkan dengan pasangan Pramono Rano walaupun hasil hitung cepat. Nah, ini Anda melihatnya apakah tadi semata-mata hanya kedaerahan, misalnya akarnya lebih kuat dengan ada Rano Karno di sana sebagai orang Jakarta asli seperti itu dibandingkan dengan mungkin RK yang selama ini selalu kaitannya dengan Bandung atau kalau tidak Jawa Barat gitu, Prof? Iya, Pak RK, saya dari awal juga sudah agak menyangka. Mengapa ya Pak RK ke Jakarta ya begitu? Bukan membatasi ya. Kalau Pak RK tetap melanjutkan di Jawa Barat, niscaya unggul saya kira, karena orang Jawa Barat sudah melekat dengan Pak RK. Tapi ketika ke Jakarta, beliau kan mesti sosialisasi lagi, walaupun udah dikenal di Jakarta ya. Tapi akar budayanya memang Pak RK ke Jawa Barat lebih kuat begitu ketika pencalonan sekalipun beberapa bulan lalu begitu. Sementara Dul dalam hal ini melekat di Jakarta, walaupun pernah di Banten gitu ya, Gubernur Banten kan, tapi mengakar secara budaya ada di Jakarta begitu. Baik, lalu yang kita menarik juga kita pantau nih, Prof, ada Dharma Pongrogen dan juga Kun Wardana yang kemudian bisa di beberapa survei, maksud kami beberapa hasil hitung cepat ini bisa diangkanya di angka 10, sekian persen. Prof, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ada gaya komunikasi yang menarik dari Dharma Kun sehingga dia bisa mendapatkan suara yang lumayan dibandingkan dengan dua pasangan lainnya? Kita ingat pemilih DKI Jakarta, pada khususnya ini memang secara pendidikan lebih baik, Mas Bre ya. Rata-rata sudah di atas SMA gitu, nalarnya jalan, dan ini yang ditawarkan oleh Kun ya, itu gagasan. Saya kira pemilih Kun ini adalah yang memilih dengan gagasan begitu. Walaupun yang menang tetap akar budaya ya begitu. Betul. Ya gitu maksud saya ya. Baik, Prof, dan kalau kita melihat juga dari hasil
Hitung cepat dari Carta Politika, ini menunjukkan data bahwa hanya 58% saja masyarakat Jakarta yang ikut nyoblos di Pilkada tahun ini. Dibandingkan tahun 2017 itu angkanya 70% nih, Prof. Alasannya kenapa sih? Ini karena ada sosok yang kemudian menghilang dari Pilkada tahun ini atau ada faktor lain, Prof? Ya, daya tarik calon juga menentukan ya. Tapi juga jumlah pemilih yang sekarang 58 itu mudah-mudahan mencerminkan kualitas pilihan ya. Karena dalam pengertian rasionalnya mudah-mudahan kita harus tentu dengan kajian lebih mendalam ya. Ketimbang tinggi tetapi itu apa namanya hasil mobilisasi begitu kan tidak baik. Karena demokrasi pada dasarnya kan partisipasi kesadaran begitu. Lazimnya di negara-negara yang di masyarakat pemilih yang rasionalitasnya lebih tinggi begitu, partisipasi memang tidak terlalu tinggi juga. Tapi sebaliknya bagi yang masih apa namanya tradisionalis begitu, biasanya justru sangat tinggi gitu. Nah ini Jakarta mudah-mudahan itu mencerminkan bahwa tadi itu pemilihnya lebih rasional sehingga angka itu mencerminkan kualitas demokrasi di DKI begitu, Mas Bre. Baik, tapi kalau kita bisa tebak-tebak buah manggis gitu ya, Prof ya. Ini sepertinya kan ada kemungkinan 1 putaran atau juga ada mungkin kemungkinan 2 putaran. Nah, kalau misalnya kita ambil kemungkinan kedua, 2 putaran seperti itu. Nah, kan dipastikan mungkin Darmakun yang tidak ikut ke putaran kedua. Nah, nanti kira-kira pemilih yang dari Darmakun ini akan mengarahnya ke Pram Rano atau ke R.K. Suswono nih, Prof? Yang paling penting dipastikan seperti pidatonya Ibu Mega barusan ya. Ya. Jadi kawal demokrasinya yang berkualitas, tidak ada intimidasi, tidak ada money politics ya. Bebaskan masyarakat Jakarta dalam ini memilih. Saya menduga ini 50-50 ya, karena Darmakun kan tadi saya lihat dari gaya komunikasi memang gagasan yang dijual dan itu direspon oleh pemilih yang saya juga masih menduga itu oleh pemilih yang berdasarkan gagasan begitu. Nah ini kan sebetulnya Pak RK maupun pasangan yang Dul tadi juga gagasannya ada, selain juga aspek kulturalnya juga ada. Jadi 50-50 saya kira suara kun itu terpecah nanti gitu. Berarti tinggal bagaimana para pasangan ini mengkomunikasikan dirinya secara baik ke masyarakat dan mengambil hati masyarakat Jakarta dengan itu tadi ya, mengkomunikasikan apa yang menjadi gagasan mereka. Baik, terima kasih Prof. Ibnu Hamad atas waktunya di Breaking News kali ini. Selamat malam Prof, salam sehat selalu. Selamat malam Mas Bre, ya terima kasih. Ya. Pemirsa jangan beranjak karena Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.